Bapa di dalam surga, biarlah pujian ini boleh terus menolong setiap kami boleh berkomitmen untuk tetap percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan dalam segala pergumulan, kesulitan, situasi yang kami alami hari ini. Tuhan, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh kembali bersama-sama bersekutu, beribadah. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Sebentar kami akan membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir, Tuhan yang berbicara kepada setiap kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya. Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat. Kami menyerahkan pembacaan perenungan firman Tuhan malam hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 saya akan bacakan bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata demikian. Tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Kalimat terakhir saya bacakan sekali lagi, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Amin. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan tuan dan hamba, ada satu hal yang menarik begitu ya, bahwa ada satu paradigma tentang hamba yang dikenal luas atau dipercaya luas di dalam dunia ini. Orang-orang yang disebut hamba, budak, servant, itu dipercaya sebagai orang-orang yang punya posisi yang rendah, jabatan yang rendah, sehingga Bapak Ibu sekalian, tidak banyak orang yang mau atau sebagian besar itu menolak kalau mereka disebut sebagai hamba. Gak banyak orang yang mau disebut sebagai pelayan. Misalnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian mau disebut sebagai seorang pelayan? Bapak Ibu sekalian, realitanya adalah tidak mudah untuk mendengar kata pelayan itu, hamba itu, budak itu, dan disematkan kepada kita. Kenapa? Karena kita maunya jadi atasan, kita maunya jadi tuan, kita maunya jadi bos, begitu ya. Kita nggak pernah mau direndahkan sama orang lain. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kita kesulitan untuk menerima dan meyakini kalau kita sedang berada di titik paling bawah di dalam hidup kita. Makanya nggak mudah itu untuk menerima kamu adalah pelayan, kamu adalah hamba, kecuali memang hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Sebutannya aja hamba, begitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau tanya saya secara pribadi, lebih suka disebut hamba atau anak? Mana yang lebih suka Bapak Ibu sekalian? Anak lah Pak. Kenapa? Anak udah pasti dapat ahli waris, begitu ya. Anak pasti statusnya jauh lebih tinggi dibandingkan hamba. Sama Bapak Ibu sekalian, kita kalau di gereja, kita kadang-kadang susah sekali untuk disebut dan menerima diri sebagai pelayan Tuhan kan. Kita lebih suka disebut apa? Anak Tuhan, begitu ya. Anaknya Tuhan nih gua nih, begitu ya, daripada pelayan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, paradigma itu ternyata mempengaruhi orang percaya untuk terlibat di dalam pelayanan di dalam gereja. Hari ini menurut beberapa bacaan buku yang saya baca Bapak Ibu sekalian, ada pengaruhnya antara sebutan pelayan, hamba,
dengan keinginan orang untuk melayani. Coba kalau kita ganti namanya Bapak Ibu sekalian, misalnya pengurus misalnya, orang akan lebih suka menjadi pengurus. Kenapa? Ada jabatan secara struktural, ada pride-nya, gue pengurus nih ya, begitu ya, dibandingkan pelayan Bapak Ibu sekalian. Dan memang sebutan itu ternyata berpengaruh terhadap kondisi kehidupan di dalam gereja yang menyebabkan orang-orang jadi nggak mau pelayanan atau enggan atau kurang bersemangat ketika melayani. Kenapa? Karena disebutnya adalah pelayan. Coba kalau disebutnya pengurus, semuanya pengurus begitu ya. Senang mereka begitu, semangat begitu ya. Semuanya majelis begitu ya. Diaken, penatua begitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini realitanya. Tetapi realita yang berikutnya Bapak Ibu sekalian yang mesti kita perhatikan adalah tidak semua hamba itu orang yang rendahan. Sebenarnya tergantung hamba siapa dia itu. Kalau kita merasa tidak suka, tidak terlalu populer ketika saya disebut sebagai seorang hamba pelayan, masalahnya kadang-kadang kita lupa bahwa masalahnya bukan di diri kita, tetapi masalahnya adalah kita menjadi hamba siapa itu loh. Dan Yesus sendiri Bapak Ibu sekalian menyatakan bahwa dia adalah seorang hamba sebenarnya. Dikatakan dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45 misalnya, satu bagian firman Tuhan bisa dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengan kata lain, dia ingin menyatakan bahwa saya ini datang menjadi hamba, menjadi pelayan. Kenapa? Karena saya datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Cuman kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, faktanya ya menyedihkan adalah orang datang ke gereja untuk dilayani. Kalau tidak dilayani dengan baik, dia ngambek, pindah gereja lain. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kita harus dengan sungguh-sungguh menyadari bahwa anak manusia, Yesus sendiri itu, ketika dia datang ke dalam dunia, dia bukan untuk dilayani. Perlu digarisbawahi, dia datang dengan sebuah kesadaran utuh dan penuh bahwa dia datang sebagai pelayan, melayani Bapak Ibu sekalian, bukan untuk dilayani. Nah Bapak Ibu sekalian, ini realita yang kedua berkaitan dengan hamba dan pelayanan itu dan sebutan pelayan tadi begitu ya. Mungkin juga ada Bapak Ibu sekalian hamba-hamba Tuhan yang sudah lama melayani, sudah lama mengabdi, merasa bisa karena punya kemampuan berdasarkan pengalamannya, misalnya punya posisi yang tinggi begitu ya. Lalu menjadi sombong dan tinggi hati sehingga dia tidak lagi bersikap seperti pelayan, tetapi dia bersikap seperti pemilik, tuan Bapak Ibu sekalian. Dan ini sangat sering ditemukan di dalam gereja. Orang yang pertama kali melayani Bapak Ibu sekalian, rendah hati banget. Aduh Pak, gimana ya caranya, saya nggak tahu. Dia tanya sana sini, dia menunjukkan kerendahan hatinya mau belajar. Tapi coba setelah 10 tahun jadi pengurus Bapak Ibu sekalian, 15 tahun jadi majelis misalnya, 20 tahun misalnya jadi aktivis, dia tidak punya hati yang sama seperti dia mengawali pelayanannya lagi. Dia mulai bersikap seperti tuan, dia mulai bersikap seperti pemilik, bukan pelayan. Bapak Ibu sekalian, realita yang mana yang terjadi di dalam diri kita hari ini Bapak Ibu sekalian? Kita masih seperti yang pertama, kita enggan melayani. Kenapa? Karena gue disebut pelayan. Atau kita sudah lama pelayanan tetapi kita meninggalkan dan menanggalkan sikap pelayan itu, lalu menggantinya dengan sikap sebagai seorang tuan, pemilik pelayanan itu. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan berbicara atau merenungkan tentang hal ini. Bagaimana sebenarnya kita bisa mengembangkan kerendahan hati di dalam diri kita yang adalah pelayan Tuhan. Sekali lagi kita berharap Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa memulai sebagai seorang pelayan Tuhan yang baik, dengan sikap pelayan yang luar biasa, dengan kerendahan hati, kita tentunya berharap kita bisa mengakhiri pelayanan kita tetap dengan sikap rendah hati, bukan dengan sikap sebagai seorang pemilik dan seperti tuan tadi. Bapak Ibu sekalian, dari Lukas pasal yang ke-17 tadi,
Hal yang pertama, Bapak Ibu sekalian, menjaga kita, untuk mengembangkan kita dan menjaga kerendahan hati kita sebagai para pelayan Tuhan, baik yang sudah melayani atau baru yang akan terlibat pelayanan, Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita mesti ingat dengan sungguh, dengan penuh dan utuh bahwa kita adalah hamba yang tidak berguna. Memang sebutan ini agak kurang menyenangkan, tetapi itu kata firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bukan kata saya, Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-10 mengatakan dengan jelas, demikian juga kamu, apabila kamu melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bapak Ibu sekalian, hamba-hamba yang tidak berguna itu di dalam terjemahan yang lain dikatakan unprofitable servants. Ini kalau kita mengingat kata-kata ini, Bapak Ibu sekalian, unprofitable servants ini adalah kata-kata yang dipakai di dalam perumpamaan tentang talenta. Mengingat sedikit, Bapak Ibu sekalian, seorang tuan pergi mempercayakan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Yang 5 dapat untung 5, yang 2 dapat untung 2, yang 1, apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Dia mengubur talentanya, waktu tuannya pulang dia balikin 1 talenta tetap jadi 1 talenta, dan dia yang dikatakan unprofitable servant itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, benar-benar ketika kita melihat kata-kata unprofitable servants itu, Bapak Ibu sekalian, jangan berpikir hanya yang memiliki 1 talenta yang tidak melakukan apa-apa yang disebut sebagai unprofitable servants di dalam konteks diri kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Oh, memang betul, yang dapat 2 talenta, dapat untung 2 talenta, jadi 4 talenta. Jadi dikatakan apa? Hai hambaku yang baik dan setia, turutlah ke dalam kebahagiaan Tuanmu. Itu betul, kalimat itu ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Yang punya 5 talenta, mengerjakan 5 talenta, dapat untung 5 talenta, jadi totalnya 10 talenta, juga mendengar kalimat yang sama, hai hambaku yang baik dan setia. Bahkan yang punya 10 talenta itu, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengatakan bahwa ambillah 1 talenta itu, kasih kepada yang 10 supaya dikerjakan dan mendapat untung. Tapi seorang penafsir mengatakan bahwa unprofitable servants itu bukan seperti hukum ekonomi. 2 dapat untung 2 jadi 4, itu namanya profit. Di dalam hukum ekonomi itu betul, Bapak Ibu sekalian. Tetapi di dalam pelayanan Tuhan ternyata tidak seperti itu. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena unprofitable servants itu adalah kita tidak pernah menguntungkan bagi Tuhan sebenarnya. Di dalam konteks pelayanan, Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan mau kerjakan sendiri, itu jauh lebih menguntungkan buat dia. Unprofitable servant itu bukan kita dikasih 2, menguntungkan 2 jadi 4, itu dikatakan unprofitable. Tetapi unprofitable servant itu bukan seperti matematika seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kita sejujurnya tidak pernah menguntungkan buat Tuhan. Kalau Tuhan mau kerjakan semua pelayanan ini sendiri sedari awal, Bapak Ibu sekalian, selesai, ini semua manusia percaya naik surga semua, Bapak Ibu sekalian. Justru karena Dia melibatkan kita, pelayanan itu jadi rumit dan ruwet. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu baiknya Tuhan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya tidak layak untuk apapun. Kita tidak menghasilkan apapun. We have merited nothing di dalam pelayanan itu. Kalau Tuhan bisa pakai dan ada orang percaya bertobat, Bapak Ibu sekalian, orang itu mengaku kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat, apakah itu karena kita kita mengatakan bahwa itu karena kita memberitakan Injil? Tetapi perubahannya, apakah itu karena kita? Itu karena kasih karunia Tuhan, dia bisa percaya kepada Tuhan. Kita tidak pernah bisa membuat seseorang bertobat tanpa pertolongan Roh Kudus. Mau kita memberitakan Injil sampai berbusa-busa, Bapak Ibu sekalian, tanpa pertolongan Roh Kudus hatinya tidak akan pernah berubah. Dan apakah kita bisa merubah hati? Tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Yang bisa merubah hati hanya Tuhan itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali dengan kalimat itu ya, unprofitable servants. Kita tidak menguntungkan apapun buat Tuhan. Kalau kita membuat ruwet itu betul, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena ego kita, karena kesombongan kita, karena kita mau pamer, karena kita mau menunjukkan bahwa kita mampu, kita bisa, itu membuat ruwet pelayanan, Bapak Ibu sekalian.
Kalaupun dia dalam tanda kutip memberikan kita kejutan, hadiah, sebagai sesuatu yang menyenangkan buat kita, Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak Ibu sekalian, itu sesuatu hal yang bukan seharusnya, unmerited favor sebenarnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, seorang penasul mengatakan dengan lebih jelas lagi sebenarnya. Kenapa kita unprofitable servants? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, our services are not profitable to God. Bahkan yang kalimat yang kedua saya suka Bapak Ibu sekalian. Kebahagiaannya Tuhan itu tidak akan meningkat karena usaha kita. Kita mungkin berpikir Bapak Ibu sekalian, saya pelayanan luar biasa, mati-matian Tuhan bahagia. Ternyata enggak Bapak Ibu sekalian. Dia tetap bahagia dengan segala kemuliaannya, dengan pribadinya, dengan ketuhanannya, dia tetap bahagia. Saya dikatakan Bapak Ibu sekalian, kalaupun ada anugerah ketika kita melakukan pelayanan itu juga dari Dia. Kalau kita berhasil, itu karena Dia mengizinkan kita berhasil, mengizinkan kita melakukan itu dan menolong kita, menyertai kita sampai kita bisa menyelesaikan pelayanan itu dan kita merasa kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ingat baik-baik Bapak Ibu sekalian, kita unprofitable servants. Kita itu nothing dan bukan siapa-siapa. Dan apa yang kita lakukan hanya kita melakukan tugas kita pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian, dan pelayanan kita yang paling baik sekalipun Bapak Ibu sekalian, itu ada sisi-sisi imperfection, ketidaksempurnaan kita. Kalau kita membayangkan bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, kita memberikan yang paling luar biasa, yang paling bisa kita lakukan dengan sesungguh-sungguhnya Bapak Ibu sekalian, itu tetap tidak sempurna di hadapan Tuhan. Bagaimanakah mungkin seorang yang tidak sempurna mencoba menyenangkan Tuhannya yang sempurna itu? Kita mau melakukan sedemikian luar biasa Bapak Ibu sekalian, tetap gak sempurna di hadapan Tuhan. Tapi ada anugerah Tuhan di dalam semuanya itu. Sekalipun kita tidak sempurna, Dia mau menyempurnakan itu. Makanya kalau dipikir lebih sungguh lagi Bapak Ibu sekalian, apakah kita melakukan sesuatu buat Tuhan? Rasanya enggak. Karena di dalam pelayanan saya percaya lebih banyak Tuhan melakukan sesuatu untuk kita, untuk membentuk kita, untuk menolong kita, mengenal Dia. Dan itu Tuhan lakukan ketika kita merasa kita melakukan sesuatu buat Tuhan. Di dalam pelayanan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ulang kalimat ini ya. Saya merasa Tuhan lebih banyak melakukan sesuatu untuk kita. Di tengah ketidaksempurnaan kita, Dia masih mau melibatkan kita. Oke, itu God's grace, itu anugerah Tuhan. Di tengah ketidaksempurnaan kita, Dia mau memperlengkapi kita. Itu juga God's grace Bapak Ibu sekalian. Di tengah ketidaksempurnaan kita, Dia mengizinkan kita melakukan sesuatu dan akhirnya hasilnya pun karena anugerahnya. Itu juga God's grace. Dan ketika kita berhasil melakukan sesuatu, kita merasa, wah, karena gua nih. Itu tidak sama sekali Bapak Ibu sekalian. Tidak sama sekali. Bapak Ibu sekalian, bahkan we are far, very far. Kita itu jauh, sangat jauh dari contoh pelayanan yang dicontohkan oleh juru selamat kita Kristus Yesus itu. Kita itu sangat jauh Bapak Ibu sekalian dari teladan yang Tuhan contohkan sendiri ketika Dia pelayanan di dalam dunia ini. Dan pelayanan kita tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Dia kerjakan. Simpel Bapak Ibu sekalian. Seberapa banyak yang kita berani berikan untuk Tuhan? Tuhan berani berikan nyawanya untuk kita. Kita berani berikan apa buat Tuhan? Kita berani berikan apa buat Tuhan? Berani berikan nyawa kita? Berani berikan seluruh hidup kita? Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Belum tentu. Bapak Ibu sekalian, Ayub 22 ayat yang kedua. Kalau mau jadi ayat hafalan boleh Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, apakah manusia berguna bagi Allah? Apakah manusia berguna bagi Allah?
Bapak Ibu sekalian, ini kalimat yang perlu kita renungkan sebagai seorang pelayan Tuhan untuk menjaga kita, mengembangkan kerendahan hati di dalam diri kita, pikiran kita, hidup kita. Apakah manusia berguna bagi Allah? Kalau kita boleh jawab jujur, enggak Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan masih tetap kasih kita kesempatan untuk pelayanan itu loh. Dan kita merasa bangga diri dengan apa yang kita kerjakan hari ini. We are nothing, really we are nothing. Kita nggak ada apa-apanya sama sekali. Bapak Ibu sekalian, kesadaran bahwa kita debu tanah yang fana akan membuat kita, menjaga kita tetap rendah hati. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, selain kita hamba yang tidak berguna, sekalipun tadi kita tidak suka, mungkin kurang nyaman itu kalimat itu, tapi itu faktanya begitu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah kita juga adalah hamba yang hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Misalnya Bapak Ibu sekalian, ayat ke-10 dengan jelas mengatakan bahwa kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Tidak ada yang lain Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ditanya apakah kita tahu tentang pelayanan, kita nggak tahu tentang pelayanan Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan merasa sok tahu gitu loh. Kalau kita ditanya, kamu tahu nggak kamu melakukan sesuatu buat Tuhan? Kita nggak pernah tahu dengan sempurna apa yang Tuhan mau untuk kita boleh lakukan. Kalau kita bisa tahu sedikit Bapak Ibu sekalian, pertama, lakukan itu. Kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan saja. Kadang-kadang kita nggak tahu sama sekali Bapak Ibu sekalian. It's okay, nggak apa-apa. Tuhan akan kasih tahu, tapi jangan sok tahu gitu loh. Bapak Ibu sekalian, panggilan pelayanan secara umum kita bisa melihat bahwa bagi Tuhan kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, melakukan sesuatu bagi Tuhan melalui kita melakukan sesuatu bagi sesama dan dunia ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menyadarkan diri kita kalau kita nggak dikasih tahu, kita tuh nggak tahu. Kalau kita sudah dikasih tahu, ya lakukan, sebatas itu saja Bapak Ibu sekalian. Karena saya yakin Bapak Ibu, Tuhan juga tidak pernah menuntut yang aneh-aneh dari kita. Oh, Dia tahu kelemahan kita. Oh, Dia tahu keterbatasan kita. Oh, Dia tahu sesuatu hal yang membuat kita jatuh dalam godaan dan cobaan. Tuhan hanya menyuruh sesuatu, dengarkan baik-baik dan lakukan. Itu aja kadang-kadang kita bergumul, bukan? Kadang-kadang ketika Tuhan menyatakan sesuatu, mengatakan sesuatu kepada setiap kita, kadang-kadang kita bergumul kan, aduh Tuhan, saya nggak suka nih yang bagian ini, boleh nggak ganti yang lain? Aduh Tuhan, jangan yang ini dong, saya maunya yang itu loh. Tapi Tuhan lakukan itu. Aduh Tuhan, boleh nggak jangan sekarang tapi nanti misalnya. Kalau saya udah siap misalnya, karena kita merasa belum siap, kadang-kadang itu excuse saja Bapak Ibu sekalian, itu alasan saja. Nah Bapak Ibu sekalian, saya merenungkan ada hal praktis di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita bisa kembangkan dan lakukan untuk kita bisa menjaga, mengembangkan kerendahan hati berdasarkan Lukas pasal yang ke-17 tadi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya hamba yang melakukan apa yang harus dilakukan, ketika kita sudah melakukannya Bapak Ibu sekalian, jangan berharap pujian, ucapan terima kasih pun jangan berharap Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Itu kata firman Tuhan. Dikatakan dengan jelas ayat yang ke-9, adakah tuannya itu berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Cuma nyiapin makan minum Bapak Ibu sekalian. Apakah tuan itu harus berterima kasih? Karena itu tugas yang sudah memang harus dikerjakan Bapak Ibu sekalian. Tetapi kadang-kadang di dalam konteks pelayanan yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita mengharapkan pujian, kita mengharapkan orang mengucapkan terima kasih tanpa sadar Bapak Ibu sekalian. Tapi kita tahu kini hari ini dengan jelas kita tidak boleh mengharapkan ucapan pujian, terima kasih dari orang, apalagi dari Tuhan. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa melakukan itu karena pertolongan Tuhan. Kalau kita bisa terlibat di dalam pelayanan itu anugerah Tuhan di dalam ketidaksempurnaan kita. Kalau kita bisa menyelesaikan pelayanan itu tetap karyanya Tuhan melalui tangan kita yang tidak sempurna ini. Kita berharap Tuhan mengucapkan terima kasih sama kita. Kadang-kadang kita melayani supaya apa? Supaya Tuhan memberkati kita, dengan ucapan terima kasih Tuhan melimpahkan berkatnya kepada kita. Enggak begitu ceritanya Bapak Ibu sekalian.
Kita hanya melakukan apa yang Tuhan tugaskan. Dan kalau Tuhan tidak ucapkan terima kasih, kalau Tuhan tidak kasih kita berkat, kalau orang lain tidak mengucapkan terima kasih sama kita, itu menjadi ujian bagi kita. Apakah kita rendah hati ketika melakukan pelayanan itu? Atau kita mulai sudah bersikap seperti tuan, bos, pemilik pelayanan itu. Gua ya udah kerja keras, satu orang pun gak ada yang ngucapin terima kasih, lain kali gue gak mau pelayanan. Misalnya Bapak Ibu sekalian, ingat aja cerita ini Bapak Ibu sekalian. Adakah Tuhan itu berterima kasih kepada hamba itu? Itu membuat kita tidak lagi berharap pujian, ucapan terima kasih, berkat dari Tuhan ketika kita melayani Dia. Atau mungkin benar Bapak Ibu sekalian, kita sungguh-sungguh tidak berharap karena kita bisa menjaga hati tetap rendah hati, kita tulus melakukan pelayanan itu. Tetapi masalahnya adalah satu kali kita bisa mendapatkan ujian dan ucapan terima kasih atas apa yang kita lakukan. Tidak mendapat ucapan terima kasih itu menjadi ujian kerendahan hati, tetapi sebaliknya mendapat ucapan terima kasih itu juga menjadi ujian bagi kerendahan hati kita Bapak Ibu sekalian. Susah kan jadi pelayan Tuhan sekarang? Saya mau kasih tahu susah Bapak Ibu sekalian. Dipuji menjadi ujian buat kita, tidak dipuji tetap menjadi ujian bagi kita. Apakah kita rendah hati? Apakah kita tulus melakukan itu? Apakah sungguh-sungguh itu untuk menyenangkan hati Tuhan dan bukan untuk menyenangkan hati saya? Karena kadang-kadang klise sekali Bapak Ibu sekalian, kita melakukan sesuatu sepertinya untuk Tuhan, tapi bukan. Itu untuk saya. Makanya kita mengharap pujian, makanya kita mengharap orang mengucapkan terima kasih, bukan? Tapi kalau kita dipuji setelah kita punya hati yang sungguh-sungguh tulus, saya pribadi selalu ingat ini Bapak Ibu sekalian, Roma 11 ayat yang ke-36. Firman Tuhan mengatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sedikit pun saya tidak boleh ambil itu kemuliaan dari Tuhan. Sedikit pun, nyicip pun tidak Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena seharusnya kemuliaan itu nanti saya dapatkan ketika saya pulang kembali ke surga itu loh. Kalau kita hari ini diucapin terima kasih sedikit, wah, kita masih pakai helm Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Besar kepala kita Bapak Ibu sekalian. Helm itu kan menjaga supaya kepala kita tetap kecil Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengharapkan pujian, mengharapkan ucapan terima kasih, mendingan periksa hati deh. Apakah kita melayani dengan tulus? Apakah kita sungguh-sungguh melakukan sesuatu hanya untuk Tuhan dan bukan untuk saya pribadi? Kedua Bapak Ibu sekalian, hal praktis apa? Mendahulukan kepentingan Tuhan. Dikatakan tadi dalam ayat yang ke-7, hamba itu baru pulang dari membajak, dari menggembalakan ternak. Lalu setelah pulang Bapak Ibu sekalian, dikatakan dalam ayat yang ke-7 dan 8, ayat yang ke-7 mengatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ayat yang ke-8 Bapak Ibu sekalian, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Bapak Ibu sekalian, jelas terlihat bahwa seorang hamba itu harus mendahulukan kepentingan tuannya, bukan kepentingannya sendiri. Sekalipun dia dalam kondisi yang sangat lelah, Bapak Ibu sekalian, habis membajak ladang, habis menggembalakan ternak misalnya, dia pulang lapar, haus Bapak Ibu sekalian, tetapi dia sungguh-sungguh diingatkan bahwa tuannya lah yang utama, bukan dirinya. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam konteks pelayanan kita, kadang-kadang mendahulukan kepentingan sesama itu juga menjadi ujian buat kita. Mendahulukan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita, mendahulukan keinginan Tuhan di atas keinginan kita, mendahulukan kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Dan di sisi yang lain, panggilan pelayanan kita bukan hanya mengerjakan sesuatu buat Tuhan yang tidak terlihat itu, tetapi kita mengerjakan sesuatu untuk orang-orang yang kelihatan ini. Dan ketika kita mendahulukan kepentingan orang lain, seorang penafsir mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, mendahulukan kepentingan orang lain itu adalah sebuah tanda kedewasaan psikologis, emosional,
dan pertumbuhan rohani. Orang yang dewasa secara psikologis, secara emosi, dan bertumbuh rohaninya, itu bisa diukur salah satunya dengan satu tanda itu. Dia tidak egois. Dia mau mendahulukan kepentingan orang lain. Dia mau mendahulukan kepentingan Tuhan di atas kepentingannya sendiri. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, bukankah dalam pelayanan kita mengerti tentang hal itu dengan sangat jelas. Mau pelayanan nih, banjir Bapak Ibu sekalian, cobain aja gimana tuh ceritanya. Mau pelayanan nih, macet Bapak Ibu sekalian, nah baru kita ketahuan dengan sungguh Bapak Ibu sekalian. Apakah kita mendahulukan kepentingan Tuhan dan kepentingan pelayanan itu di atas kepentingan diri kita? Mau pelayanan nih, nggak enak badan. Bapak Ibu sekalian, itu menjadi titik-titik penting untuk kita bisa memeriksa hati dan pikiran kita. Apakah sungguh kita mendahulukan kepentingan Tuhan? Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat relasi Yesus dengan orang percaya, jelas di sini bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita adalah hamba, Bapak Ibu sekalian. Tetapi berkaitan dengan mendahulukan kepentingan ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat dengan jelas bahwa Yesus ketika mati di salib Bapak Ibu sekalian, itu Tuhan yang menjadi seorang hamba demi hambanya yang berdosa. Kepentingan siapa yang didahulukan Bapak Ibu sekalian? Kepentingan hambanya yang berdosa itu. Dia yang adalah raja segala raja turun ke dalam dunia, mengambil rupa seorang manusia, bahkan hidup sebagai seorang hamba, mati di salib, yang artinya itu orang paling hina, hamba yang paling hina. Demi siapa? Demi saya dan saudara, orang berdosa. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup yang kita hidupi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita mesti mengingat hal ini. Kita adalah orang percaya yang adalah hamba, yang sudah ditebus dan tetap jadi hamba. Jangan pernah berpikir dan bermimpi jadi tuan. Tidak pernah kita menjadi pemilik tuan dari pelayanan itu. Kita tetap aja hamba atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang paling sulit adalah menjaga hati kita tetap seperti seorang pelayan, bukan pemilik, bukan tuan. Bapak Ibu sekalian, kiranya Tuhan menolong setiap kita di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, baik kita yang sudah terlibat di dalam pelayanan atau setiap kita yang mau terlibat di dalam pelayanan. Milikilah hati seorang hamba, hati yang rendah hati itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kebenaran firman Tuhan malam hari ini menolong setiap kami. Tuhan pimpin setiap kami yang hadir malam hari ini. Kami yang sudah terlibat di dalam pelayanan ataupun kami yang pingin atau memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh kami renungkan dan kami pikirkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami yang adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kami budaknya Tuhan. Kami tidak pernah menjadi tuan atau pemilik dari pelayanan yang Tuhan percayakan. Tolong jaga hati dan pikiran kami Tuhan. Kadang-kadang ada ujian, cobaan, godaan. Ketika kami melayani dengan keberhasilan, dengan pujian, dengan segala hal yang nyaman yang mungkin kami terima, kami tergoda untuk menjadi pemilik dan bukan hamba lagi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami menyerahkan pelayanan kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin.